Pernahkah kamu membuka chat berkali-kali, melihat pesanmu sudah dibaca, tapi balasannya tidak kunjung datang, lalu pikiranmu mulai kemana-mana? Kamu mulai bertanya-tanya, menebak-nebak, bahkan menyimpulkan hal-hal yang belum tentu benar. Faktanya, overthinking karena chat yang lama dibalas adalah salah satu sumber stres emosional paling umum di era digital, dan seringkali justru merusak posisi kita sendiri. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara logis dan praktis apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kamu tidak perlu panik, dan langkah konkret apa yang harus kamu lakukan agar tetap tenang, bernilai, dan tidak kehilangan kendali. Mari kita masuk ke pembahasan utamanya. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah satu fakta sederhana yang sering diabaikan. Chat bukan cerminan utuh dari minat, perasaan, atau sikap seseorang terhadapmu. Chat hanyalah potongan kecil dari realitas yang jauh lebih kompleks. Namun, otak manusia punya kecenderungan berbahaya, yaitu mengisi kekosongan informasi dengan asumsi. Ketika pesanmu belum dibalas, otak tidak mau diam. Ia mulai bekerja, membangun skenario, dan sayangnya, mayoritas skenario itu bersifat negatif. Kamu jarang berpikir, mungkin dia sedang sibuk, tetapi lebih sering berpikir, jangan-jangan dia sudah tidak tertarik. Disinilah overthinking dimulai. Bukan karena dia lama membalas, tetapi karena kamu memberikan makna berlebihan pada sebuah jeda. Padahal, dalam kehidupan nyata, jeda adalah hal normal. Tidak semua orang hidup dengan ritme, prioritas, dan kebiasaan digital yang sama. Ada orang yang menganggap chat sebagai aktivitas utama, ada juga yang melihatnya sebagai aktivitas selingan. Ketika dua tipe ini bertemu, konflik batin hampir pasti muncul, terutama di pihak yang lebih bergantung pada respons cepat. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa semakin kamu menyukai seseorang, semakin sensitif kamu terhadap detail kecil? Nada chat, emoji, tanda baca, hingga jeda waktu membalas bisa terasa sangat penting. Ini bukan kebetulan. Secara psikologis, ketika ada keterikatan emosional, otak meningkatkan kewaspadaan terhadap sinyal sosial. Masalahnya, chat bukan medium yang kaya sinyal. Tidak ada ekspresi wajah, tidak ada intonasi suara, tidak ada konteks situasi. Yang ada hanyalah teks dan waktu. Dan waktu inilah yang sering disalahartikan. Banyak orang mengira, jika seseorang tertarik, maka dia pasti akan selalu cepat membalas. Ini mitos yang sangat populer, tetapi tidak akurat. Ketertarikan tidak otomatis mengubah cara seseorang mengatur hidupnya. Seseorang bisa tertarik, peduli, bahkan menyukai kamu, tetapi tetap memilih menyelesaikan pekerjaannya, beristirahat, atau menikmati waktunya sendiri sebelum membalas chat. Ketika kamu menganggap respons cepat sebagai satu-satunya indikator ketertarikan, kamu sedang menyederhanakan manusia menjadi mesin notifikasi. Di Indonesia, fenomena ini semakin kuat karena budaya komunikasi kita yang relatif responsif. Banyak orang terbiasa membalas pesan dengan cepat, terutama di aplikasi chat. Akibatnya, keterlambatan sedikit saja terasa janggal. Namun, janggal tidak selalu berarti buruk. Bisa jadi itu hanya perbedaan gaya komunikasi. Bisa jadi dia memang tipe yang fokus penuh pada satu aktivitas, bukan multitasking dengan ponsel di tangan. Sekarang, mari kita jujur pada diri sendiri. Ketika kamu overthinking karena chat lama dibalas, apa yang sebenarnya kamu takutkan? Bukan soal chat itu sendiri, melainkan rasa tidak dianggap penting. Ketakutan ini sangat manusiawi. Setiap orang ingin merasa dihargai, diakui, dan diprioritaskan. Namun, masalah muncul ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi kebutuhan akan validasi instan. Di titik ini, kamu tidak lagi menunggu balasan, tetapi menunggu pengakuan. Disinilah posisi kamu menjadi lemah. Semakin kamu menggantungkan ketenangan emosimu pada respons orang lain, semakin besar kendali yang kamu berikan pada mereka. 1 jam tanpa balasan bisa merusak suasana hatimu seharian. 1 centang biru tanpa respons bisa mengacaukan fokusmu. Padahal, orang yang sedang kamu pikirkan itu mungkin bahkan tidak menyadari dampak emosional yang kamu alami. Coba perhatikan pola berikut. Semakin sering kamu mengecek chat, semakin lambat waktu terasa berjalan. Semakin lambat waktu terasa, semakin intens pikiran negatif muncul. Ini bukan perasaan semata, tetapi mekanisme psikologis. Otak yang menunggu sesuatu akan memperlambat persepsi waktu.
Itulah sebabnya menunggu balasan chat bisa terasa lebih menyiksa daripada menunggu lampu merah, padahal durasinya sama. Masalahnya, overthinking jarang berhenti di satu pikiran. Ia bersifat menular. Awalnya kamu hanya berpikir, kenapa belum dibalas? Lalu berubah menjadi, apakah aku salah bicara? Lalu berkembang menjadi, mungkin aku terlalu antusias. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan ekstrim, aku tidak cukup menarik. Padahal, semua ini dibangun dari satu fakta yang sangat minim, belum ada balasan. Jika kamu jujur, kamu akan menyadari bahwa overthinking ini lebih banyak bercerita tentang kondisi batinmu daripada tentang orang yang kamu tunggu. Ia mencerminkan ekspektasi, luka lama, dan kebutuhan emosional yang belum selesai. Itulah sebabnya dua orang bisa mengalami situasi yang sama, tetapi bereaksi sangat berbeda. Yang satu santai, yang lain gelisah. Bukan karena catnya berbeda, tetapi karena cara memaknainya berbeda. Di titik ini, penting untuk memahami satu prinsip kunci. Makna itu tidak melekat pada peristiwa, tetapi kita yang memberikannya. Chat yang lama dibalas pada dasarnya netral. Ia baru menjadi menyakitkan ketika kamu mengisinya dengan asumsi negatif. Dan asumsi negatif hampir selalu lahir dari ketidakpastian yang tidak kamu kelola dengan baik. Maka sebelum kita bicara soal apa yang harus kamu lakukan secara praktis, kamu perlu mengubah cara pandangmu terlebih dahulu. Selama kamu masih percaya bahwa nilai dirimu ditentukan oleh kecepatan balasan orang lain, strategi apapun tidak akan benar-benar efektif. Kamu mungkin terlihat tenang di luar, tetapi di dalam, kamu tetap menunggu dengan gelisah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul di kepala. Sebenarnya, mengapa seseorang bisa lama membalas chat? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi jawabannya jarang dibahas secara jujur dan rasional. Kebanyakan orang langsung melompat ke kesimpulan emosional, padahal dalam kehidupan nyata, keterlambatan membalas pesan hampir selalu berkaitan dengan konteks hidup, bukan dengan nilai kamu sebagai pribadi. Pertama, kita harus menerima satu realitas penting. Tidak semua orang memprioritaskan komunikasi digital dengan cara yang sama. Ada orang yang menganggap chat sebagai aktivitas utama, ada juga yang menganggapnya sebagai aktivitas sekunder, bahkan tersier. Bagi sebagian orang, chat adalah alat koordinasi. Bagi yang lain, chat hanyalah pengganti telepon jika benar-benar diperlukan. Perbedaan ini seringkali tidak pernah dibicarakan, tetapi dampaknya besar. Dalam ritme hidup modern, terutama di Indonesia, banyak orang hidup dalam kondisi kelelahan mental kronis. Pekerjaan menumpuk, tuntutan keluarga tinggi, tekanan sosial terus berjalan. Dalam kondisi seperti ini, membalas chat bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi soal kapasitas mental. Seseorang bisa melihat pesanmu, berniat membalas, tetapi menunda karena otaknya sudah terlalu penuh. Penundaan ini bukan penolakan, melainkan bentuk manajemen energi. Pernahkah kamu merasa ingin membalas pesan, tetapi tidak ingin membalasnya setengah hati? Banyak orang menunda balasan bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin memberi respons yang pantas. Ironisnya, niat baik ini justru sering disalahartikan sebagai sikap dingin. Padahal, ada orang yang lebih memilih diam sejenak daripada menjawab dengan asal. Ada juga faktor fokus. Tidak semua orang nyaman dengan multitasking. Beberapa orang bekerja dengan pola deep focus, di mana mereka benar-benar mematikan distraksi, termasuk chat. Bagi tipe ini, membuka pesan di tengah aktivitas justru mengganggu alur berpikir. Jadi, ketika mereka akhirnya membalas, itu terjadi setelah aktivitas utama selesai. Jika kamu menilai mereka dengan standar selalu online, kamu akan terus merasa diabaikan. Faktor lain yang jarang disadari adalah kondisi emosional. Tidak semua keterlambatan balasan berkaitan dengan kamu, tetapi dengan keadaan batin orang tersebut. Bisa jadi dia sedang lelah, bad mood, atau butuh waktu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, chat sosial justru terasa membebani. Ini bukan karena kamu tidak penting, tetapi karena dia sedang berusaha menjaga keseimbangannya sendiri. Disinilah kesalahan umum terjadi. Banyak orang menganggap, kalau dia tertarik, dia pasti meluangkan waktu. Kalimat ini terdengar logis, tetapi terlalu menyederhanakan realitas manusia. Ketertarikan tidak otomatis mengalahkan kelelahan, stres, atau kebutuhan akan ruang pribadi. Manusia bukan makhluk satu dimensi yang hanya bergerak berdasarkan rasa suka. Sekarang mari kita bahas kemungkinan yang paling ditakuti,
tetapi perlu disikapi dengan dewasa. Bisa saja dia memang tidak terlalu memprioritaskan komunikasi denganmu. Ini mungkin terdengar menyakitkan, tetapi penting untuk dihadapi dengan kepala dingin. Tidak semua orang yang kamu sukai akan berada di level ketertarikan yang sama. Dan ini bukan tragedi, melainkan bagian normal dari relasi sosial. Masalahnya bukan pada fakta tersebut, tetapi pada reaksi kita terhadapnya. Banyak orang langsung panik, berusaha memperbaiki keadaan dengan mengirim chat lanjutan, emoji tambahan, atau pertanyaan basa-basi. Padahal, tindakan ini seringkali justru memperburuk posisi. Ketika kamu mengejar respons, kamu sedang menurunkan nilai komunikasimu sendiri. Coba renungkan ini. Jika seseorang memang tidak terlalu tertarik, apakah overthinking dan chat berlebihan akan mengubah perasaannya? Hampir selalu tidak. Sebaliknya, jika seseorang sebenarnya tertarik tetapi sedang sibuk atau lelah, tekanan emosional dari chat yang menuntut justru bisa membuatnya menarik diri. Dalam dua skenario ini, overthinking tidak pernah menjadi solusi. Ada juga dinamika kekuasaan yang jarang disadari. Dalam komunikasi, pihak yang paling gelisah biasanya berada di posisi lebih lemah. Ketika kamu terus menunggu, mengecek, dan berharap, kamu menyerahkan kendali emosionalmu pada orang lain. Ini menciptakan ketimpangan yang tidak sehat, bahkan sebelum hubungan apapun benar-benar terbentuk. Perlu dipahami, keterlambatan balasan adalah informasi, bukan vonis. Ia memberi sinyal tentang gaya komunikasi, prioritas, dan ritme seseorang. Tugasmu bukan menafsirkannya secara emosional, tetapi membacanya secara strategis. Dengan cara ini, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas, bukan reaktif. Di titik ini, saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri. Apakah kamu ingin dipilih karena kamu tenang, percaya diri, dan punya hidup sendiri, atau karena kamu terus hadir di notifikasi orang lain? Pertanyaan ini penting, karena jawabanmu akan menentukan sikapmu ke depan. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang disadari, tetapi dampaknya paling besar. Overthinking tidak hanya menyiksa kamu secara emosional, tetapi juga perlahan mengikis daya tarik dan posisi tawarmu dalam relasi. Ini bukan opini, melainkan pola perilaku yang berulang dan bisa diamati dengan jelas dalam interaksi sehari-hari. Ketika kamu terlalu memikirkan chat yang belum dibalas, fokus hidupmu mulai menyempit. Perhatianmu terpusat pada satu hal yang berada di luar kendalimu. Tanpa sadar, energi mentalmu tersedot ke arah menunggu, bukan menjalani. Dan di titik ini, kamu mulai berubah. Bukan berubah menjadi versi yang lebih tenang, tetapi menjadi versi yang lebih reaktif. Reaksi inilah yang sering muncul dalam bentuk chat lanjutan. Awalnya terlihat sepele. Kamu mungkin hanya ingin memastikan. Namun, dari sudut pandang penerima, ini bisa terbaca sebagai ketidaksabaran, kegelisahan, atau kebutuhan akan validasi. Masalahnya, daya tarik tidak tumbuh dari kebutuhan, tetapi dari kemandirian emosional. Semakin kamu terlihat butuh, semakin kamu kehilangan kesan stabil. Pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang terlihat paling menarik secara sosial? Biasanya mereka bukan yang paling sering mengirim pesan, melainkan yang paling nyaman dengan jeda. Mereka tidak terburu-buru mengisi keheningan. Mereka memberi ruang, bukan karena bermain strategi murahan, tetapi karena hidup mereka memang penuh dan bermakna. Jeda bagi mereka bukan ancaman, melainkan bagian alami dari ritme komunikasi. Sebaliknya, overthinking membuat kamu ingin mengontrol hasil. Kamu ingin memastikan dia tetap tertarik. Kamu ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman. Kamu ingin memastikan posisimu aman. Ironisnya, keinginan mengontrol inilah yang justru membuat orang lain merasa tertekan, meskipun kamu tidak mengatakannya secara eksplisit. Ada sinyal-sinyal halus yang sering muncul akibat overthinking. Misalnya, kamu mulai mengubah gaya bicara agar lebih aman, lebih hati-hati, atau terlalu menyenangkan. Kamu menahan opini, menghindari humor tertentu, atau berusaha selalu responsif agar terlihat peduli. Dari luar mungkin tampak sopan, tetapi di dalam, kamu sedang meninggalkan keaslian dirimu sendiri. Ketika keaslian hilang, koneksi pun melemah. Relasi yang sehat dibangun dari dua individu yang utuh, bukan dari satu pihak yang terus menyesuaikan diri demi diterima. Jika sejak awal kamu sudah merasa harus berhati-hati agar tidak ditinggalkan, maka fondasinya sudah rapuh. Overthinking bukan hanya soal pikiran,
tetapi soal posisi mental. Dalam konteks ini, chat yang lama dibalas sering menjadi pemicu, bukan penyebab. Ia menekan titik lemah yang sudah ada sebelumnya. Mungkin kamu pernah mengalami penolakan. Mungkin kamu terbiasa mengejar. Mungkin kamu menyamakan perhatian dengan nilai diri. Semua ini muncul kembali ketika ada ketidakpastian, dan chat yang tidak dibalas adalah bentuk ketidakpastian paling nyata di era digital. Ada satu konsep penting yang perlu kamu pahami. Orang membaca energi, bukan hanya kata-kata. Walaupun chat hanya berisi teks, sikap di baliknya tetap terasa. Ketika kamu tenang, responsmu lebih santai, tidak terburu-buru, dan tidak berlebihan. Ketika kamu cemas, kata-katamu mungkin sama, tetapi timing dan frekuensinya berubah. Dan perubahan inilah yang sering membuat dinamika komunikasi bergeser. Lebih jauh lagi, overthinking membuat kamu kehilangan perspektif besar. Kamu lupa bahwa relasi adalah proses dua arah. Kamu terlalu fokus menilai dirimu sendiri, seolah-olah semuanya bergantung pada performamu. Padahal, orang lain juga membawa keterbatasan, kebiasaan, dan dinamika hidupnya sendiri. Ketika kamu memikul seluruh beban makna sendirian, kamu sedang menciptakan ketimpangan emosional. Coba renungkan ini dengan jujur. Jika seseorang benar-benar cocok untukmu, apakah kamu harus terus menebak-nebak, cemas, dan menahan diri, atau justru merasa relatif tenang? Meskipun ada jeda dan ketidaksempurnaan, pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengembalikan fokus pada kesehatan mentalmu sendiri. Relasi yang sehat tidak membuatmu terus berada dalam mode siaga. Di titik ini, menjadi jelas bahwa overthinking bukan solusi, melainkan sinyal. Sinyal bahwa ada ekspektasi yang perlu disesuaikan, ada batasan yang perlu diperjelas, dan ada pusat kendali yang perlu dikembalikan ke dirimu sendiri. Selama kamu terus menggantungkan rasa aman pada balasan orang lain, kamu akan selalu berada di posisi menunggu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting secara praktis. Apa yang harus kamu lakukan ketika dia lama membalas chat? Di bagian ini, saya tidak akan berbicara tentang trik murahan, permainan tarik ulur, atau strategi manipulatif. Yang kita bahas adalah sikap mental dan tindakan konkret yang menjaga martabatmu, sekaligus memberi ruang bagi relasi yang sehat untuk tumbuh secara alami. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti menganggap jeda sebagai masalah. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat menentukan. Selama kamu masih melihat jeda sebagai ancaman, kamu akan terus bereaksi. Padahal, jeda adalah bagian normal dari komunikasi orang dewasa. Ketika kamu menerima jeda sebagai hal wajar, setengah dari beban mentalmu langsung berkurang. Setelah itu, alihkan perhatianmu secara sadar. Bukan sekadar sibukkan diri sebagai pelarian, tetapi benar-benar kembali ke hidupmu sendiri. Lakukan aktivitas yang menuntut fokus, entah itu pekerjaan, olahraga, membaca, atau mengembangkan skill. Bukan untuk berpura-pura cuek, tetapi untuk mengingatkan dirimu bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena satu chat belum dibalas. Orang yang punya dunia sendiri selalu lebih menarik daripada orang yang hidupnya berhenti di layar ponsel. Langkah berikutnya adalah menahan diri dari impuls mengirim pesan lanjutan. Impuls ini biasanya muncul bukan karena ada informasi baru yang perlu disampaikan, tetapi karena kegelisahan. Sebelum mengirim chat tambahan, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah pesan ini benar-benar perlu, atau hanya untuk menenangkan kecemasanku? Jika jawabannya yang kedua, berhentilah. Menenangkan diri sendiri adalah tanggung jawabmu, bukan tugas orang lain. Jika akhirnya dia membalas setelah jeda, perhatikan caramu merespons. Jangan membawa energi menunggu ke dalam balasanmu. Tidak perlu menyindir, tidak perlu pasif-agresif, dan tidak perlu menjelaskan betapa kamu menunggu. Responlah secara proporsional, tenang, dan konsisten dengan dirimu yang utuh. Sikap ini menunjukkan kematangan emosional yang sangat jarang, tetapi sangat dihargai. Ada kalanya jeda terjadi berulang dan polanya jelas. Di sini, kamu perlu jujur pada diri sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membaca situasi. Jika komunikasi selalu sepihak, kamu boleh mengambil jarak tanpa drama. Mengurangi intensitas bukan hukuman, melainkan bentuk penyesuaian energi. Kamu tidak harus memaksakan ritme yang tidak seimbang. Langkah penting berikutnya adalah mengatur ekspektasi. Jangan membangun harapan tinggi
hanya dari intensitas chat. Chat bisa intens hari ini dan sepi besok, tanpa ada makna mendalam. Relasi yang sehat diukur dari konsistensi sikap, bukan kecepatan balasan. Dengan ekspektasi yang realistis, kamu tidak mudah terombang-ambing oleh fluktuasi kecil. Jika kamu merasa perlu kejelasan, sampaikan dengan dewasa dan tepat waktu. Bukan dalam kondisi emosi tinggi, bukan dalam bentuk tuntutan. Kalimat sederhana, jujur, dan tidak menekan seringkali jauh lebih efektif daripada diam penuh asumsi. Namun, kejelasan hanya berguna jika kamu siap menerima jawabannya, apapun itu. Yang paling penting, jangan mengorbankan harga diri demi perhatian. Jika kamu harus terus menunggu, menebak, dan menahan diri agar tetap ada, itu tanda bahwa dinamika ini tidak sehat untukmu. Relasi yang baik tidak membuatmu merasa kecil atau tidak aman secara terus-menerus. Kamu berhak atas ketenangan, bahkan sebelum mendapatkan kepastian. Perlu diingat, tujuanmu bukan membuat dia selalu membalas cepat, tetapi menjaga dirimu tetap stabil apapun responsnya. Ketika stabilitas emosimu tidak lagi bergantung pada satu orang, kamu otomatis berada di posisi yang lebih kuat. Dari posisi inilah relasi yang sehat bisa tumbuh, jika memang layak. Ketika kamu berhenti overthinking dan mulai bersikap tenang terhadap chat yang lama dibalas, perubahan pertama yang kamu rasakan sebenarnya terjadi di dalam dirimu sendiri. Pikiranmu menjadi lebih jernih, emosimu lebih stabil, dan fokus hidupmu kembali melebar. Kamu tidak lagi mengukur hari dari satu notifikasi. Ini mungkin terdengar sepele, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kesehatan mental jangka panjang. Dalam kondisi tenang, kamu mulai melihat pola dengan lebih objektif. Kamu bisa membedakan mana keterlambatan yang wajar dan mana yang menunjukkan ketidakseimbangan. Tanpa panik, kamu bisa mengevaluasi apakah sebuah relasi layak dilanjutkan, disesuaikan, atau dilepaskan. Keputusan yang diambil dari ketenangan hampir selalu lebih tepat daripada keputusan yang lahir dari kecemasan. Dampak berikutnya adalah perubahan cara orang lain meresponsmu. Ketika kamu tidak menuntut, tidak mendesak, dan tidak reaktif, interaksi terasa lebih ringan. Orang lain tidak merasa dikejar atau ditekan. Ini menciptakan ruang psikologis yang sehat, di mana komunikasi terjadi karena keinginan, bukan kewajiban. Ironisnya, justru dalam kondisi seperti inilah respons sering menjadi lebih konsisten. Sikap tenang juga memancarkan kepercayaan diri yang otentik. Bukan percaya diri yang dibuat-buat, tetapi keyakinan bahwa hidupmu tetap bernilai dengan atau tanpa balasan cepat. Kepercayaan diri seperti ini sangat sulit dipalsukan, dan sangat mudah dirasakan. Dalam jangka panjang, orang cenderung lebih menghargai individu yang stabil daripada individu yang selalu tersedia tetapi gelisah. Dalam konteks relasi yang lebih serius, ketenangan menjadi fondasi penting. Hubungan jangka panjang tidak mungkin dibangun di atas kecemasan terus-menerus. Akan selalu ada jeda, kesibukan, dan perbedaan ritme. Jika sejak awal kamu sudah terbiasa panik terhadap jeda kecil, konflik besar di masa depan akan terasa jauh lebih berat. Dengan belajar tenang sekarang, kamu sedang menyiapkan dirimu untuk relasi yang lebih dewasa. Ada satu dampak lain yang sering tidak disadari, kamu menjadi lebih selektif. Ketika kamu tidak lagi mengejar, kamu mulai memilih. Kamu tidak otomatis terpikat oleh perhatian sesaat, dan tidak hancur oleh ketidakhadiran sementara. Ini membuat standar relasimu naik secara alami. Kamu mulai bertanya, apakah orang ini benar-benar cocok dengan ritme hidup dan nilai yang kamu pegang? Perubahan ini juga memengaruhi cara kamu berkomunikasi secara umum. Kamu menjadi lebih jujur, lebih lugas, dan lebih konsisten. Kamu tidak lagi bermain peran untuk menyenangkan. Kamu hadir apa adanya, dan membiarkan orang lain merespons dari tempat mereka masing-masing. Relasi yang bertahan dalam kondisi ini biasanya jauh lebih sehat dan bermakna. Yang perlu digarisbawahi, sikap tenang bukan berarti pasif atau tidak peduli. Ini tentang keseimbangan. Kamu tetap terbuka, tetap berinisiatif, tetapi tidak kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Kamu memberi ruang tanpa menghilang, dan hadir tanpa menekan. Keseimbangan inilah yang jarang, tetapi sangat bernilai. Pada akhirnya, berhenti overthinking bukan hanya tentang mengurangi stres, tetapi tentang mengembalikan kendali hidup ke tanganmu sendiri. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh pola komunikasi orang lain. Kamu yang menentukan bagaimana merespons, kapan memberi energi,
dan kapan menarik diri dengan elegan. Jika seluruh pembahasan tadi kita sederhanakan, inti dari masalah chat yang lama dibalas sebenarnya bukan terletak pada orang lain, tetapi pada posisi mental yang kamu ambil. Overthinking muncul ketika pusat kendali emosimu berpindah keluar dari dirimu sendiri. Maka solusi paling kuat bukan mengubah perilaku orang lain, melainkan mengembalikan kendali itu ke tempat semestinya. Kerangka sikap mental pertama yang perlu kamu pegang adalah ini: jeda tidak sama dengan penolakan. Banyak konflik batin lahir karena kamu menyamakan keterlambatan dengan ketidakpedulian. Padahal, tanpa data tambahan, jeda hanyalah jeda. Ketika kamu berhenti memberi makna berlebihan, kamu berhenti melukai diri sendiri dengan asumsi. Prinsip kedua, nilai dirimu tidak diukur dari kecepatan balasan siapapun. Ini terdengar sederhana, tetapi sangat fundamental. Selama kamu masih mencari konfirmasi nilai diri dari notifikasi, kamu akan selalu rentan. Ketika kamu sadar bahwa nilai dirimu berasal dari kualitas hidup, karakter, dan pilihanmu sendiri, chat hanya menjadi bagian kecil dari komunikasi, bukan penentu harga diri. Prinsip ketiga, respon yang tenang selalu lebih kuat daripada reaksi yang impulsif. Menunggu dengan tenang, merespons tanpa sindiran, dan tidak terburu-buru menjelaskan diri menunjukkan kedewasaan emosional. Orang mungkin tidak selalu menyadari secara sadar, tetapi mereka merasakannya. Dan perasaan inilah yang membentuk dinamika jangka panjang. Prinsip keempat, perhatikan pola, bukan momen. Satu chat yang lama dibalas tidak berarti apa-apa. Tetapi pola komunikasi yang terus timpang adalah informasi penting. Dengan fokus pada pola, kamu berhenti terjebak pada drama kecil dan mulai melihat gambaran besar. Dari sinilah keputusan yang lebih sehat bisa diambil. Prinsip kelima, kamu berhak atas ketenangan, bahkan tanpa kepastian. Tidak semua hal dalam hidup akan jelas sejak awal. Belajar hidup berdampingan dengan ketidakpastian tanpa panik adalah keterampilan emosional yang sangat berharga. Semakin cepat kamu menguasainya, semakin ringan hidupmu. Ketika prinsip-prinsip ini kamu pegang, chat yang lama dibalas tidak lagi mengganggu keseimbanganmu. Ia menjadi informasi netral, bukan ancaman. Kamu tetap bisa tersenyum, fokus, dan menjalani hari tanpa rasa gelisah yang berlebihan. Dan dari posisi inilah, kamu akan menarik orang-orang yang berada di level kedewasaan yang sama. Dengan selesainya tahap ini, fondasi pemahamanmu sudah lengkap. Kamu tahu apa yang terjadi, mengapa itu memicu overthinking, bagaimana dampaknya, apa yang harus dilakukan, dan sikap mental apa yang perlu dijaga. Tinggal satu bagian lagi yang akan mengikat semuanya dengan rapi dan meninggalkan kesan kuat. Jika kamu menarik satu benang merah dari seluruh pembahasan ini, pesannya sederhana namun penting. Chat yang lama dibalas bukanlah masalah utama, cara kamu memaknainya yang menentukan dampaknya. Ketika kamu berhenti overthinking, kamu tidak sedang mengalah, tetapi sedang menjaga ketenangan dan harga dirimu sendiri. Kamu belajar membedakan antara jeda yang wajar dan pola yang perlu disikapi, tanpa drama dan tanpa menyalahkan diri sendiri. Ketenangan membuatmu berpikir lebih jernih, bertindak lebih dewasa, dan memilih dengan lebih sadar. Kamu tidak lagi terjebak menunggu validasi, tetapi hadir penuh dalam hidupmu sendiri. Dari posisi inilah relasi yang sehat bisa tumbuh. Jika memang layak, dan jika tidak, kamu tetap utuh tanpa rasa kehilangan berlebihan. Mulai hari ini, setiap kali chat belum dibalas, ingat satu hal, hidupmu tidak sedang tertunda. Fokuslah pada hal-hal yang membangun dirimu, bukan pada jeda yang belum tentu bermakna. Sikap ini bukan hanya menenangkan, tetapi juga memancarkan nilai yang kuat. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Sampai di sini, semoga kamu tidak hanya menonton, tetapi benar-benar membawa pulang ketenangan yang bisa kamu terapkan setiap hari.